Halo Sobat Milenial, kalian sedang menyaksikan program Top News of the Day by IDN Times edisi Selasa 23 Mei 2023 pukul 18.30 sore waktu Indonesia Barat bersama saya Aditya Mustaqim. Menko Polhukam yang juga menjabat sebagai pelaksana tugas Menteri Komunikasi dan Informatika Menkominfo Mahfud MD hari Selasa 23 Mei 2023 melantik pejabat eselon 1 di Kementerian Kominfo. Pelantikan ini menarik perhatian publik di tengah kasus korupsi BTS yang telah menyeret Menkominfo sebelumnya, Johnny J. Plate yang ditahan oleh Kejaksaan Agung. Menurut Mahfud MD, proyek BTS ini harus terus dilanjutkan bersamaan dengan proses hukum yang dilaksanakan Kejaksaan Agung termasuk pemeriksaan dugaan aliran dana yang diterima sejumlah partai politik. Pelantikan 4 pejabat eselon 1 di Kementerian Kominfo ini dilakukan PLT Menkominfo Mahfud MD di kantor Kementerian Kominfo. Pejabat ini dilantik sesuai surat keputusan Presiden setelah dipilih pada era Menkominfo sebelumnya, Johnny J. Plate yang telah ditahan Kejaksaan Agung. Seperti diketahui, Johnny J. Plate ditahan Kejaksaan Agung karena diduga terlibat kasus korupsi pembangunan BTS 4G yang merugikan negara sebesar 8 triliun rupiah. Menurut Mahfud, Presiden Jokowi telah memerintahkan agar proyek BTS terus dilanjutkan. Implementasinya di 2021, proses hukumnya dimulai tahun 2022. Oleh sebab itu, Presiden memerintahkan ini harus berjalan, tidak boleh berhenti. Apapun ini harus dilakukan, karena kalau berhenti yang 17 tahun kita lakukan itu akan muspro, dan harus mulai lagi dari yang baru, itu akan sulit. Jadi proses hukum terus berjalan, proses pembangunan proyek BTS 4G terus dilanjutkan. Bahkan proyek-proyek lain seperti Satria Satellite, kemudian akses internet sampai ke pedesaan, Palaparing dan sebagainya, supaya dilanjutkan sesuai dengan program dan anggaran yang sudah disediakan. Terus untuk proyek BTS 4G itu uang yang diduga disalahgunakan itu supaya dikejar. Irjen supaya melakukan ini, supaya dikejar uang itu, karena berdasar data kasar 10 triliun yang dikeluarkan, yang dibelanjakan dengan cara penilaian yang konservatif saja, dianggap bahwa belanjanya benar sesuai dengan barangnya, dianggap itu baru 2T lebih. Sehingga yang menguap sampai sekarang menurut hitungan BPKP 8,1 atau 8,2. Nanti pengadilan akan membuktikan seberapa besar sebenarnya yang menguap itu. Oleh sebab itu, uang ini supaya dikejar, dan saya kira sudah ada nama-nama yang dicantumkan di dalam hasil pemeriksaan BPKP, supaya dimulai dari situ, Bapak Irjen. Sementara saat ditanya soal adanya dugaan aliran dana korupsi BTS ini mengalir ke beberapa partai politik, Mahfud mengatakan bahwa dirinya juga mendengar hal tersebut. Namun, menanggapi info tersebut sebagai gosip politik dan meminta kejaksaan dan pengadilan nanti yang membuktikan. Aliran dana dugaan korupsi PDS 4G ini mengalir ke 3 partai. Di sini disebutkan PDIP, Gerindra, dan Nasdem. Ini mohon tanggapannya Pak Menko. Terima kasih. Ya, terima kasih. Saya juga dapat berita itu dengan nama-namanya gitu, tapi saya anggap itu gosip politik. Ya, gosip politik. Kita bekerja dengan hukum saja. Saya juga sudah lapor tentang itu ke Presiden. Pak, saya tidak akan masuk ke soal ini. Ini pembuktiannya akan rumit dan mungkin menimbulkan kerumitan politik. Oleh sebab itu, saya persilahkan kejaksaan atau KPK kalau itu di luar angka-angka yang sudah konkret untuk menyelidiki ini. Tetapi kalau saya sendiri menganggap itu sebagai gosip politik yang tidak akan saya tangani secara administratif di sini.
secara manajerial kelembagaan, karena itu sudah masuk ke ranah hukum. Saya dapat info itu dan saya sudah lapor ke Presiden. Saya tidak akan masuk ke urusan politik. Ini hukum murni. Biar hukum nanti yang menentukan itu. Ada lagi? Jangan terlalu banyak, Dok. Ada lagi? Lebih lanjut, Mahfud MD juga menegaskan lembaga BPKP, Kejaksaan Agung, dan KPK saat ini boleh masuk ke Kementerian Kominfo untuk mencari data dan melakukan pemeriksaan terkait kasus korupsi BTS 4G. Terima kasih sudah menyaksikan Top News of the Day pukul 18.30 waktu Indonesia Barat. Ikuti terus perkembangan berita-berita terbaru hanya di kanal YouTube IDN Times. Saya Ditya Mustaqim bersama tim yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di Top News esok hari.